Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi arsalahu Allahu ilaina syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati Raja Imam Masjid Al-Falah Sigli serta pihak dari jajaran Dinas Syariah Islam PD serta pengurus RTA dan hadirin dan hadirat yang berhadir pada tempat yang berbahagianya. Mudah-mudahan kita yang memandu mendapat rahmat dan barakah daripada Allah. Tak lupa pula kepada jamaah-jamaah yang baik yang hadirin maupun yang ghaibin. Jamaah yang hadirin hadir dalam majlis, adapun jamaah yang ghaibin ghaib dengan media sosial. Jadi pada malamnya kita bertatap muka ataupun mengikuti acara majlis ilmu dengan tema akhlak bermedia sosial. Entai bahkan tak angkat tema tentang akhlak bermedia sosial karena mungkin selamanya kita tanpa tersadari hal-hal dalam kehidupan sehari-hari yang tak pernah luput daripada yang namanya media sosial. Dalam keseharian kita seakan-akan media sosial yang dalam genggaman kita setiap harian jauh ataupun tidak tersentuh oleh hukum syarak. Padahal hendak kita sadari bahawa pemantang yang kita lakukan dalam bermedia sosial tak pernah luput daripada aturan syarak yang kadang-kadang tanpa disadari kata langkahi ataupun kata langgar pu yang ditentukan oleh syariat. Pertama, sebelum mengkaji tentang akhlak bermedia sosial, perlu pula apa makna daripada akhlak dan apa makna daripada media sosial itu sendiri. Tentang yang namanya akhlak ataupun terjemahan dalam bahasa kita etika, akhlaknya adalah perilaku atau perangai ataupun tabiat yang melekat pada kepribadian seseorang. Akhlak adalah tabiat perilaku yang melekat secara internal atau dalam pribadi seseorang, yang mana dari akhlak tersebut melahirkan sikap perbuatan. Bila yang tertanam, terpatri dalam hati seseorang tersebut akhlak terpuji, maka akan lahir perbuatan terpuji. Bila yang terpatri dalam menjadi perangai ataupun tabiat dalam diri seseorang akhlak tercela, maka akan melahirkan perbuatan tercela. Jadi akhlak melahirkan sikap dan perbuatan secara spontan tanpa memikirkan terlebih dahulu dan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi yang hana terpatri dalam hati katanya nyan berarti kan akhlak kan. Bisa jadi sikap berpura-pura atau sikap istilah dalam bahasa tasawuf kan tasannu atau berbuat-buat. Jadi yang namanya akhlak harus menjadi tabiat. Dari tabiatnya lahir perbuatan tanpa memikirkan dan mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi intinya akhlak adalah reaksi spontan. Reaksi spontan daripada tabiat dan perangai yang kita miliki masing-masing. Kemudian media sosial. Media adalah alat ataupun sarana, wasilah. Media alat ataupun sarana, sosial adalah hubungan kemanusiaan ataupun bermasyarakat. Tentang yang namanya media sosial adalah alat untuk melakukan hubungan berkomunikasi antar manusia atau antar masyarakat. Tentang dalam komunikasi dengan manusia, antara sesama manusia dengan manusia yang lain ataupun sesama anggota masyarakat, tentu punya etika dan punya keadaban-adaban sendiri.
Maka malamnya kita mengkaji khusus tentang akhlak bermedia sosial. Jadi dalam bahasa Indonesia yang benar, yang betul adalah media sosial, bukan sosial media. Karena sosial media nya ejaan urang Inggris, karena Indonesianya ejaan jih DM bukan MD. Jadi sosial media sosial, bukan sosial media. Sosmed atau sosial media yang dalam ejaan urang barat, tapi ejaan bahasa Indonesia adalah media sosial ataupun alat untuk berinteraksi, berhubungan sesama manusia. Sebelum kita kaji tentang akhlak dalam bermedia sosial, perlu tahubung kait dulu. Tahubung kait hubungan antara media sosial yang merupakan barang baru jetakun hana pernah gekaji dalam kitab-kitab turas dengan pu yang ka gekaji dalam kitab-kitab turas, khususnya dalam kitab tasawuf. Jadi semenjak Islam hadir pada masa lalu, Islam telah mementingkan manusia atau hamba-hamba Allah untuk menjaga lisan. Andaikan dulu semasa Islam datang media sosial sudah ada, pasti Rasul akan menyebut hukum-hukum tentang media sosial. Tapi hubungan dengan media sosial dengan hukum yang disebut dalam kitab-kitab atau syarak adalah hubungan melalui apa yang ditekankan dalam ilmu syariat tentang menjaga lisan. Hubungan lisan dengan media sosial dalam kitab Al-Is'adur Rafiq, kitab Is'adur Rafiq, dan dalam kitab Bidayatul Hidayah, menansi dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahawa al-qalam ahadu lisanaini. Al-qalam pena, kan al-kalam, al-qalam dengan qaf. Al-qalam ahadul lisanaini. Pena itu salah satu dari dua lidah. Apa yang haram disebutkan oleh lidah, haram juga ditulis oleh pena. Salah satu fungsi media sosial adalah untuk menulis status, men-share ataupun mengupdate status. Apapun yang kita tulis, bahagian daripada kerja al-kalam atau pena. Al-kalam adalah ahadul lisanaini, salah satu daripada dua lidah. Menan menulis dalam kitab tasawuf. Kitabah mahyarumu an-nutqu bihi. Haram menulis apapun yang haram mengucapkan dengannya. Maka sesuatu yang haram diucapkan juga haram ditulis. Malah dalam salah satu kitab disebutkan bahawa sama seperti lidah pada apapun hubungan hukum yang berhubungan dengan lidah, yaitu pena. Karena pena adalah salah satu dari dua lidah, bal dararuhu adwamu wa a'dam. Malah dampak negatif daripada menulis lebih berkelanjutan dan lebih besar dampaknya. Dampak negatif daripada apa yang diucapkan oleh lidah mungkin hanya sebatas sesaat seseorang mendengar apa yang kita ucapkan, selesai itu selesai persoalan. Tapi dampak negatif dari apa yang kita tulis, adwamu wa a'dam, lebih lama dan lebih besar. Karena apa yang kita tulis ketika kita bagikan di media sosial akan menjadi makanan orang-orang yang orang ramai, atau akan menjadi konsumsi publik. Apa yang kita tulis di media sosial menjadi konsumsi publik. Menyapu yang dah pegang dengan babah mungkin hanya sebatas 1 jam 2 jam, tapi yang dah tulis buat media sosial kadang-kadang nyahana dah hapus atau sempat dibagikan oleh orang yang lain. Kita nyawa mati tahu ba Allah, pu yang dah tulis yang mentang tercatat. Pu yang dah sebarkan dalam media sosial mentang berlangsung menjadi konsumsi orang ramai. Maka gepegah dalam kitab dararuhu a'dam wa adwam. Bahaya daripada tulisan lebih besar dan lebih berkelanjutan. Maka karena itu hubungan antara media sosial dengan lisan punya hubungan, karena al-kalam ahadul lisanaini. Pena adalah salah satu daripada dua lidah. Lidah yang ma'ruf iaitu lidah biasa, dan lidah yang tidak ma'ruf iaitu al-kalam ataupun pena. Maka malamnya kita akan mengkaji
tentang bahaya daripada lisan. Karena pena dengan lisan punya hubungan, sama-sama memiliki tugas yang sama. Sebagaimana lisan memiliki tugas untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, nikmat yang Allah berikan pada lisan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang bisa saja bermanfaat, bisa saja mendatangkan mudarat, pena juga memiliki tugas yang sama seperti lisan. Jadi kita tanya malamnya dah baca dah bahaya daripada penyakit yang nak bak lisan, yang hana mampu terjaga lisan. Mudah-mudahan yang selamat tanya daripada bahaya-bahaya lisan, juga akan selamat daripada bahaya-bahaya tulisan. Mudah-mudahan yang selamat daripada bahaya tulisan, katanya akan selamat di akhirat nanti. Amin. Sebelum lun baca tentang penyakit ataupun afat yang ditimbulkan oleh lisan, nah padum-padumboh mungkin sebagai wawasan yang lun sampaikan, antara lain salah seorang ulama kontemporer iaitu Syekh Sayyid Usamah Al-Azhari. Beliau salah satu ulama di Al-Azhar dan masih hidup, dan juga penulis buku Al-Haqqul Mubin fi raddi ala man tala'aba biddin. Al-Haqqul Mubin, kebenaran yang nyata, fi raddi, pada menolak, ala man tala'aba biddin, orang yang mempermainkan agama. Jadi buku beliau tulis untuk menolak pemahaman-pemahaman radikal, terutama pemahaman-pemahaman ISIS. Buku beliau dijual dan ada dalam bahasa Arab, ada juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Beliau salah satu ulama Azhar, menulis membagikan orang yang sehari-hari mempergunakan media sosial, beliau bagikan dalam 5 kelompok. Nanti kita lihat kita dalam menggunakan media sosial sehari-hari masuk dalam golongan mana. Apakah golongan pertama, kedua, dan seterusnya sampai golongan kelima. Yang pertama, golongan pertama beliau sebut dengan as-sa'ih. As-sa'ih asal kalimat dari siyaha. Siyahah berjalan atau melancong, mengunjungi, berjalan, siyaha. Fasihu fil ardi, melancong, berjalan. As-sa'ih, maksud as-sa'ih iaitu golongan pengguna media sosial yang sifatnya mengunjungi halaman ataupun dunia maya. Mengunjungi dalam arti kata seperlunya. Dia namanya berkunjung hanya sering. Dia lagi ni tajak. Om dia ajak aku buung kusiah kuala kan hanya sering. Dia ajak bandar titik 3, titik 3. Jadi as-sa'ih, golongan pertama as-sa'ih, mengunjungi dunia maya ataupun media sosial sekedar seperlunya saja. Yang golongan pertama. Kemudian Syekh Said Usamah Al-Azhari membagikan kelompok kedua. Kelompok yang kedua beliau sebut dengan as-sabih. As-sabih dari sibahah. Sibahah, berenang, menyelam, berenang. As-sabih, kelompok pengguna media sosial yang disebut dengan nama as-sabih adalah orang yang mengarungi dunia maya, membutuhkan setidaknya 10 jam per hari. 10 jam per hari habis watai untuk mengarungi dunia maya, yang kun as-sabih. Yang namanya orang menyelam biasa tua darat. Gerung Melangu. Mungkin yang dah pernah ajak Sabang, nak merasakan pengalaman menyelam, kiban watai menyelam. Kan tua dah tinggal lagi ke darat. Jadi kelompok yang kedua yang beliau sebut dengan as-sabih. As-sabih adalah orang yang menghabiskan mengunjungi dunia maya ataupun media sosial paling tidak 10 jam sehari, sering menundukkan kepala bersama media sosial atau gadgetnya, tidak menghiraukan keadaan di sekitarnya. Nyakeun as-sabih. Yang letak orangnya di kedai-kedai kopi as-sabih. Pengguna media sosial golongan as-sabih yang mereka mengarungi, menyelam, berenang di lautan dunia maya tanpa menghiraukan orang di sekelilingnya. Yang lu. Pada jak pakat benar musiga teruk gede kahana pegah balik. Pegah haba masing-masing gero, ngurung yang jauh malah pegah haba. Ngurung yang benar tabah Honda kejak dua. Teruk gede nak relay. Yang lu orangnya as-sabih. Kemudian kelompok yang ketiga at-taih. At-taih kata kalimat dari taihun.
taihun ataupun taha yatihu. Taihun dalam bahasa Arab orang tersesat jalan. Taih, kelompok at-taih atau golongan at-taih, iaitu orang yang mempergunakan dunia maya ataupun media sosial untuk menjadikan media sosial sebagai tempat untuk pelampiasan perasaan dan untuk melampiaskan emosi. Ini biasa kelompok yang ketiga, lelang kelompok kelainya para galauan dan galawati. Galauan yang agam muzakkar dan galauan yang inang muannas. Para galauan dan galawati banyak menjadikan media sosial sebagai tempat untuk melampiaskan rasa dan emosi, sehingga mereka merasakan kenyamanan saat berdunia maya melebihi kenyamanan di dunia nyata. Nyo at-taih, urang yang tersesat jalan. Man dhalla fit tariq, urang tersesat jalan disebut dengan at-taih. Kemudian yang keempat, oleh Said Usama Al-Azhari menyebut bahawa kelompok yang keempat pengguna media sosial ar-rabih. Ar-rabih dari ribhun, laba, untung. Orang yang mencari keberuntungan, keuntungan. Keuntungan duniawi kah adapun keuntungan ukhrawi. Orang yang mencari keuntungan duniawi di media sosial yang biasa para pebisnis. Orang yang memanfaatkan media sosial untuk mengiklankan produk-produk, untuk mencari customer-customer, pelanggan-pelanggan, untuk menjual produk, yang disebut dengan ar-rabih, orang yang mencari keuntungan. Yang keempat, yang kelima golongan pengguna media sosial adalah an-nasih, nasihat, orang yang ingin menasihati. Kelompok yang kelima, kelompok pengguna media sosial yang ingin memberi pencerahan di media sosial. Nyoku urang yang kelimanya, urang yang memberi dakwah melalui media sosial, memanfaatkan media sosial untuk jalur dakwah dan untuk mengembangkan agama dan pemahaman yang benar di media sosial. Karena media sosial adalah sarana berdakwah yang paling murah. Dia dah pegak kegiatan lagi nya, butuh watai tak undang urang, tak sediakan duri, tak sedianya tak sedia je, tapi melalui media sosial dalam hitungan detik, dalam hitungan menit tersebar pu yang tak sampaikan, pu yang ingin tanuk dakwah. Maka golongan yang kelima an-nasih, yang kenyan golongan yang mungkin urang yang merasakan manfaat atau mengambil manfaat daripada mempergunakan media sosial. Mudah-mudahan kita yang memandum itamang dalam golongan yang terakhir, itu golongan yang kelima. Ini kita yang baca pu yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau Al-Mursyidul Amin, mukhtasar daripada Ihya Ulumuddin. Karena benar lembegah bahawa hubungan antara menjaga lisan dengan media sosial iaitu hubungan antara kalam dengan lisan. Karena kalam adalah ahadul lisan ini. Imam Ghazali menyebutkan di sini tentang bahaya-bahaya yang timbul oleh lisan. Ketahui olehmu, sesungguhnya bahaya lisan itu besar. Wala najata min khatrihi illa bisumti. Dan tidak akan selamat daripada bahaya lisan kecuali dengan berdiam. Maka dalam hadis Nabi menyebutkan man samata naja, barang siapa yang berdiam, naja, niscaya akan selamat. Jadi bahaya lisan sangat besar, sehingga hanya cara untuk menyelamatkan daripada bahaya lisan kecuali dengan berdiam. Karena lisan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lisan merupakan anggota badan yang termasuk kecil bila kita bandingkan dengan anggota badan yang lain. Akan tetapi lisan walau kecil bentuk bisa menyebabkan pemiliknya menjadi penghuni surga dan bisa juga menyeret pemiliknya menjadi penghuni neraka. Naudzubillah. Maka perlu kita yang tupu tentang bahaya-bahaya daripada lisan. Kemudian dalam sabda yang lain Rasul bersabda, "May takaffalu li ma baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah." Barang siapa yang mau menjamin untukku, kata Rasul,
Ma baina lahyaihi, barang di antara dua tulang dagu. Lahyai. Ada juga yang menerjemahkan jenggot. Bila jenggot lihyah. Kalau lahyun tulang dagu. Karena lidah itu antara dua buah tulang. Tulang belarak no dengan yang belarak you. So yang menjamin untukku, kata Rasul, ma baina lahyaihi, barang antara dua tulang dagunya, iaitu lidah. Warijlaihi, dan barang antara dua kakinya, iaitu kemaluan. Atakaffalu lahu bil jannah, aku menjaminkan ia surga. Jadi ganjaran yang diberikan oleh syariat terhadap orang yang menjaga lisan, iaitu jaminan surga. Ingin mendapat jaminan surga, jaga lisan, jaga kemaluan. Kadang-kadang dia dalam kehidupan dunia, le lam udip orangnya takalan orang pelai benar jaminan. Jaminan kesihatan, jaminan kesejahteraan, jaminan pendidikan. Ulang orang-orang yang biasa kalau kita meng PNS kan memandung naibi jaminan, jaminan kesihatan, jaminan pendidikan, jaminan terus jaminan masa depan. Tapi kitanya hanya pernah memikirkan jaminan di akhirat. Hanya memikirkan enak hidup di dunia saja. Tidak pernah memikirkan enak hidup di akhirat. Padahal hidup di dunia tidak kekal, hidup di akhirat yang kekal selamanya. Jadi pelai salah satu cara untuk mendapat jaminan di akhirat, iaitu kita harus menjaminkan diri mampu untuk menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Karena dua buah perkara yang bisa membuat seseorang mulia dalam agama dan juga bisa membuat seseorang hina dalam pandangan agama. Maka dalam sebuah hadis, ketika seorang orang kagum kawin, dalam hadis Nabi disebut, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi. Ketika orang sudah melakatkan akad nikah, faqad istakmala nisfa dini, maka sungguh telah menyempurnakan seperdua agamanya. Falyattaqillah fi baqihi fi nisfil akhar, maka bertakwa ia kepada Allah pada nisfu yang lain. Maksudnya patra, dengan untuk menjaga agama, dua yang perlu kita jaga, lisan dan kemaluan. Dengan tamu kahwin, itanya kata jaga kemaluan, sama dengan seperdua agama kata jaga. Tinggal menjaga seperdua yang lain. Mungkin untuk jaga kemaluan dan cara dengan cara menikah. Tapi menjaga lisan selama mendengar tak pegah habar dalam bisu, dalam stroke, tang habis-habis susah untuk terjaga. Maka yang paling berat menyeret seseorang ke dalam neraka adalah lisan. Kemudian dalam riwayat yang lain, bahawa sungguh Mu'adz bin Jabal berkata, wahai Rasulullah, ausini, wasiatkan kebaikan kepadaku. Berkata Allah, u'budillah ka'annaka tarah, beribadat olehmu akan Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Menyembah Allah seolah-olah melihat Allah adalah maqam ihsan. Dalam tasawuf ada istilahnya maqam ihsan. Jadi menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Bila tidak mampu melihat Allah, maka yakini bahwa Allah melihat kita. Menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah bukan dalam ibadat zahiriyah semata, tapi juga dalam ibadat kalbi, ibadat hati. Ulanya oleh sebahagian masyarakat menganggap ibadatnya ibadat yang zahiriyah tu, padahal jauh di belakangnya ibadat batiniyah, ibadat hati. Malah dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Jadi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, man atallah biqalbin salim, orang yang pulang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Orangnya orang hanya gepetimang keadaan zahir tu, tapi lupa memperbaiki keadaan batin. Padahal Allah yang diperhatikan adalah batin seseorang atau hati seseorang. Maka salah satu yang perlu kita jaga saat kitanya beribadat kepada Allah, bukan hanya ibadat zahir seolah-olah Allah kitanya kalan, tapi ibadat batin. Ketika kitanya berbicara, ketika kitanya bermuamalah dengan sesama manusia, juga kitanya harus yakini bahawa Allah melihat kitanya.
Wa udda nafsaka fil mauta, dan anggap diri kamu berada dalam kelompok orang yang sudah meninggal. Pesan Rasul kepada Mu'ad, you anggap tanya kajik ke mayit. Dia tanya tapi tak anggap je ke mayit, yang akan membuat tanya bisa menjaga dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jahat. Orangnya pakan orang berani berbuat kesalahan karena memandum menganggap diri masih lama hidup. Karena panjang angan-angan tak anggap draw mentang trip udip, yang ke perkara yang membuat kitanya berani untuk melakukan maksiat. Tapi punya kitanya kata anggap bahagian daripada mayit, kata anggap kitanya orang yang kajik ke mayit, yang akan dapat tanggungjawabkan di hadapan Allah pu yang kali kita lakukan di dunia, yang mungkin akan sedikit membuat tanya rasa takut, anak berani untuk melakukan kejahatan dan maksiat. Dan jika engkau mau, kata baginda Rasul kepada Mu'ad, aku beritahu akan engkau dengan perkara yang lebih menguasai atau mengekangkan engkau daripada ini seluruhnya. Apa perkara yang dapat mengekangkan kitanya daripada perbuatan yang tidak baik? Nabi mengisyarah kepada lidah, iaitu lidah. Di sini menunjukkan pentingnya menjaga lidah. Kemudian ada riwayat daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa Abu Bakar meletakkan batu pada mulutnya untuk mencegah daripada berbicara. Jadi mujahadah ataupun riadah yang dilakukan oleh para sahabat luar biasa untuk menghindari agar urangnya hana mudah berbicara hal-hal yang tidak perlu, sampai-sampai terubah tingkat gepuduk batai gikat babah. Gecut babah ada bahasa tanya. Terubah tingkatnya. Kemudian nekil Abu Bakar yang ke benda yang dalam babahnya yang menjerumuskan long kepada perkara-perkara yang bermasalah. Hadza alladhi auradani fil mawarid, benda yang mendatangkan akan lun fil mawarid, mana mawarid tempat-tempat yang menimbulkan masalah atau tempat yang didatangkan. Kemudian berkata Ibnu Mas'ud, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjara dalam waktu lama melainkan lidah. Ada punya benda lain hana pelai waktu yang lama untuk terpenjara, tapi lidah butuh waktu yang lama untuk pertahankan atau terpetun terpenjara baik sampai tak pergunakan hal-hal yang hana diinginkan oleh syarak. Kemudian kata Imam Ghazali, sekarang kami akan mempertegas beberapa bahaya yang ditimbulkan oleh lidah. Kami mulai dengan bahaya yang paling ringan, kemudian kami sampaikan bahaya selanjutnya sampai bahaya yang paling besar, yaitu ada 15 bahaya yang ditimbulkan oleh lidah. Bahaya pertama, al-kalam fi ma la ya'nika, berbicara sesuatu yang tidak ada manfaat. Lidah ketika dipergunakan semena-mena akan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini bahaya paling rendah getanya yang ditimbulkan oleh lidah. Mah hanjit pegah pu yang gelak dah. La agama hanjit. Sebab dalam hadis Nabi ni jelaskan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda-tanda kesempurnaan Islam dan iman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat untuknya. Malah dalam kitab Ayyuhal Walad oleh Imam Ghazali menyebutkan bahawa min alamati i'radillah alal abdi istighaluhu bima la ya'ni, atau istighaluhu bima la ya'ni. Termasuk tanda Allah berpaling daripada hamba, itu Allah sibukkan hamba tersebut dengan perkara yang tidak mendatangkan manfaat baginya. Maka kan hal gura-guranya sebuah perkara yang serius bila ditanya dalam keseharian le gaduh terpegah hal-hal yang hana manfaat kero. Untung-untung hana mendatangkan mudarat ke gop. Hana manfaat ke draw mentang, walau hana mendatangkan bahaya ke orang lain, tetap geanggapnya salah sabuh tanda hana sempurna Islam dan masuk salah sebuah tanda Allah berpaling daripada hamba.
Ketika Allah berpaling daripada hamba, Allah tidak akan mendatangkan rahmat untuk hamba tersebut. Orangnya kadang-kadang anggapan masyarakat yang penting baik tapi tenah ke gop. Yang penting baik tahu pat gop. Anda pegah je, anda pegahnya kan betul. Atau anda pegahnya kan atas sulit. Pegah atas hana sulit, pegah atas yang hanjit ke fitnah dan upat gop, yang termasuk malayak ni. Yang gubur contoh dalam kitab tasawuf, termasuk malayak ni, watai tadu, tak cerita pu yang tarumpak watai dalam perjalanan mana. Yang padahal ceritanya hana berbohong, hana hok inan. Cerita nyata. Bantruk Sigli merumpak dengan cerita dia. Guna teh punan tren bak gunung bak tenapit ikoh bui tu apa alah nak trip lengan tu watanya merumpak bu jadi mun ayub ikoh le bui watanya merumpak bu makanan nak tinggal pisang lama tu ke lontik dua buah ke bu nya yang dah pegahnya menyona ada bubut nya hana akan sulit tapi kalau hana manfaat bak pegahnya untuk pu pegahnya tapi kita termasuk ke kira malayak ni nanti dia buat contoh dalam kitab ni contoh malayak ni engkau duduk di suatu tempat, engkau ceritakan apa yang engkau temukan dalam perjalanan engkau. Yang padahal adanya atana. Tapi hanampu pegah haba. Pegah hati dah yang termasuk malayan ni. Yang minta pedoman kepada hadis, berarti termasuk katanya hana anggap sempurna Islam. Karena hana tertinggai perkara yang hana bermanfaat. Maka dalam pandangan agama, you galam tak ucapkan kata-kata dengan mulut, you fikir le puatra na manfaat dari yang tak ucapkan. Pu manfaat gero, pu manfaat gegop. Tengok kadang-kadang hana karena tanggap hata haba betul. Kalau haba betul sekalipun, hana manfaat baik di dunia maupun di akhirat, yang enggak anggap bisa mempengaruhi kualitas Islam seseorang. Malah dalam tasawuf dijelaskan salah sebuah tanda Allah berpaling daripada hamba. Maka hati-hati. Tengok kadang-kadang hana sadar bahawa tanda-tanda Allah berpaling daripada kitanya karena bakrot. Tapi karena hana tak sadari, tak anggap hal yang wajar, hal yang biasa-biasa. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan oleh Anas bahawa ketika perang Uhud syahid salah seorang pemuda. Maka ketika gehimpun mayat atau korban peperangan dalam perang Uhud, gedapati pemuda yang syahid tersebut perut dalam keadaan terikat karena lapar. Jadi urang jamun patih hanapu kepajo gikat perut mengambil busung baik mangin. Jadi untuk getunduk kan gikat perut dengan patih. Jadi kagehan perut kan kempis han mangin. Udah gerumpak telemak ke pemuda yang syahid benar te gerumpak lemak gekun lemak hanian selamat gata hai anak mertua gata so syurga yang dipahami oleh orang Syiah atau lemak anak muda benar anak gaknyan korban peperangan Uhud mati syahid kapasti atau syurga tamang syurga tanpa hisab. Tapi apa jawaban Rasul? Ma yudriki la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nihi. Apa yang engkau tahu tentang anakmu wahai seorang perempuan? Kata yang li Nabi bak sira mak bunuh etna nanuturi ya ni'ron la'allahu yatakallamu fima la ya'nihi. Mudah-mudahan semasa hidup dia pernah berbicara atau pernah ngomong perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Ternyata yang diduga lima bunuh anugaknyan atau syurga tanpa hisab. Tapi jawaban Nabi mentanggi hisab sili Allah. Walau mati syahid mentanggi hisab kerana mati dunia pernah marit kata-kata yang tidak bermanfaat atau yang hana penting. Karena pu yang tak ucap di dunia memandum akan Allah hisab. Dunianya halaluhu hisabun wa haramuhu ci'adzabun. Pu yang halal dalam dunia dihisab di Allah. Yang haram ci'adzab. Jadi baikna pemahaman sebahagian orang ada nama but yang halal tapi but mendum kerana yang halal. Dalam tentai. Di dalam tentai watainya but halal, but mubah menyahana berdampak manfaat atau positif bisa jadi yang bisa menjadi penyebab yang jauh daripada rahmat Allah.
Kemudian yang kedua, penyakit yang ditimbulkan oleh lidah ataupun bahaya yang ditimbulkan oleh lidah, iaitu fudulul kalam. Fudulul kalam, pembicaraan yang berlebihan. Karena biasa ketika kita tanya, "Wateh hanampu pegah le?" Rum pegah dah nampu. Kata dua katip hana lebahan. Pegah dah hana perle. Sesuatu yang hana perle berlebihan dalam pembicaraan ataupun dalam omongan yang dikun dalam kitab Fudulul Kalam. Fudulul Kalamnya mengulangi sesuatu yang tidak ada faedah. Atau kalau dia pegah tiga, pegah ada tasar. Pakai merumpak berosa duk bagi kedai kopi pibahnya. Singa merumpak lem pibahnya. Tapi cerita sat-sat. Lagi hana cerita lain. Habis bagian cerita, naladum bagian pegah cerita pun. Ada cerita hantu, ada burung yang hobi-hobi ke atas horor. Hantu tak saja yang ada pun cerita lain, hana cerita lain. Ada kalau pegah cerita lucu, pegah cerita lucu. Jadi saya merumpak mula ulang cerita sat, yang akan fudul kalam. Dalam hadis disebutkan oleh Bilal bin Haras bahwa Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah." Sesungguhnya seseorang manusia la yatakallamu, berbicara dengan sebuah kalimat yang dalam kalimat tersebut ada keridaan Allah, mayadhunnu an tablugha bihi ma balagat fayaktubullahu ta'ala lahu biha ridwanahu ila yaumin yalqahu. Seorang manusia yang berbicara dengan satu kalimat yang kalimat tersebut mendapat ridha Allah, padahal dia tidak pernah menduga bahwa kalimat tersebut akan sampai ke manapun, Allah akan menulis kalimat tersebut dengan ridha Allah hingga hari berjumpa dia dengan Allah. Artinya sebuah kalimat yang tamarid, yang dalam kalimatnya narida Allah, kan murka Allah, yang hanati jala kita fikir kalimatnya hotro, yang lih tamarid kedua temetingat tanle, tapi karena kalimatnya mendatangkan ridha Allah, urut akhirat Allah ditulis dari kalimat tersebut ridha kepada hamba tersebut hingga urut kiamat. Kemudian dalam hadis juga disebutkan, innar rajul la yatakallama min kalimati, sesungguhnya seorang manusia la yatakallama bil kalimati, marid ataupun berbicara dengan sebuah kalimat min sakhatillah, kalimat yang mendatangkan murka Allah, mayazunnu an tablugha fihi ma balagat, tidak pernah menduga kalimat tersebut sampai ke manapun, maka Allah menulis amarahnya Allah disebabkan kalimat tersebut hingga hari kiamat. Jadi dua perbezaan yang sangat mendasar. Kalimat yang mendatangkan ridha Allah, Allah tuliskan ridha sampai hari kiamat. Kalimat yang mendatangkan murka Allah, Allah tuliskan murka sampai hari kiamat. Maka karena itu perlu menjaga lisan, karena salah satu pada bahaya lisan adalah fudulul kalam, berbicara hal-hal yang berlebihan. Karena menulis juga sama seperti berbicara, maka karena itulah punya hubungan dengan media sosial. Kemudian bahaya yang ketiga daripada lisan, al-khawdu fil batil, mencebur diri ataupun menyelam fil batil, dalam perbuatan batil dan maksiat. Kita contoh disebut dalam kitab kahikayati ahwalin nisa, mencerita keadaan atau perangai keadaan perempuan. Di saat hanampu pegah, saat hana mupuli bahan untuk obrolan, roh mencerita hal-hal yang untuk bukan membangkitkan hawa nafsu. Roh mempegah tentang urinang, roh mencerita tentang orat-orat urinang yang saat ke hanampu pegah le. Ulam yang dah pegah abah ke jual malam. Abah ke jual malam yang akan bahanya si tengok orang. Saya kata pegah abahnya si jaga kerana apa aku pi. Jadi salah satu bahaya yang ditimbulkan oleh lidah, roh mempegah hal-hal kebatilan atau hal-hal dalam bentuk maksiat. Kemudian bahaya yang ditimbulkan yang keempat daripada lidah adalah al-mira' wal mujadalah. Al-mira' perbantahan, mujadalah perdebatan. Jadi perbantahan dan perdebatan. Saat kita banyak berbicara, banyak ngomong, saat hal-hal yang disampaikan oleh lawan bicara kita yang hanya sesuai dengan maksud dan keinginan tanya, pasti akan terbantah.
pasti akan terdebat. Yang dalam perbantahan dan perdebatan tersebut bisa-bisa keinginan untuk menampakkan kebenaran dia kepada orang lain. Maka salah satu bahaya lisan adalah al-mira' wal mujadalah. Maka cukuplah bahaya lidah yang dipegah dalam kitab Truk Imam Belahboh bahaya lidah. Wajar, bahkan wajar dalam pegah dalam tabuh hadis dipegah Nabi, idza asbaha ibnu Adam, apabila masuk waktu pagi ibnu Adam anak manusia, fa innal a'dha kullaha, seluruh anggota tubuh badan manusia tersebut tukaffirul lisan, meminta perlindungan kepada lidah. Ubina anggota tubuh hotel bengah ikun bak lidah. Hai lidah, ittaqillah fina, takut olehmu akan Allah pada hak kami. Inistakamta fastakamna, jika engkau lurus fastakamna, maka kami juga lurus. Wa in i'wajajta i'wajajna, jika engkau bengkok i'wajajna, kami juga bengkok. Jadi hotel bengah lidah mah anda dah dengar bahasa haji, ikun bak anggota tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain ikun bak lidah. Hai lidah, kau jaga hak Allah fiat ke kamu, kau sayang ke kamu. Menyokah hai lidah lurus, kamu juga akan lurus. Tapi menyokah hai lidah bengkok, kamu juga akan bengkok. Maka letak yang timbul daripada bahaya lidah, maka dalam agama dipegah oleh Nabi, may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diam saja. Ai dah pegah harta yang jero, ai dah pegah kebaikan, aku lebih gata da'i mentang. Karena bahaya yang timbul daripada lidah luar biasa. Malah ada orang dalam bermedia sosial perlek yang tip ura benapu share, perlek tip ura benapu update status. Jadi tak fikirlah you kalau tak update puna manfaat dari yang tak update-nya. Baik sampai you tak update, ru update hal-hal yang sifat jih aib saudara kita nyu. Malah yang tak sayangkan, sebahagian orang-orang beriman, orang kita kadang-kadang dalam mengupdate status demi untuk mengejar follower, demi untuk mengejar orang yang ikut media sosial katnya, kadang-kadang roh membuka aib-aib pribadi bak dinding-dinding media sosial. Nya ya alangkah tak sayangkan. Allah Taala getup aib kitanya. Getup aib hamba hana gebuka oleh Allah. Gebi kesempatan hambanya untuk bertaubat, tapi kitanya sendiri yang membuka aib sendiri dan aib saudara kitanya melalui media-media sosialnya, yang alangkah tersayangkan. Kemudian bahaya yang kelima yang timbul daripada lidah adalah kusumah pertengkaran. Terjadi pertengkaran akibat dari banyak berbicara. Romu pegah harta hanampu, romu pegah hal-hal yang sifat jih ke aib, yang sifat jih membuka aib orang lain, mempermalukan orang lain, akan menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran sesuatu yang larang dalam agama, karena ini pegah oleh Nabi dalam sebuah hadis, abghadhur rijal ilallah al-aladul khasim. Orang yang paling Allah marahi adalah al-aladul khasim. Aladu adalah orang yang bertengkar dengan sangat, orang yang sangat sengit dalam bertengkar, orang yang berat hat dalam bertengkar, nyakan aladul khasim. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebutkan bahawa manjadala fi kusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi. Barang siapa yang berdebat, berbantah-bantah dalam pertengkaran dengan tanpa ilmu, senantiasa mendapat amarah Allah hatta yanzi, sehingga mencabut diri daripada perbantahan tersebut. Jadi letak hukuman dan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis kepada orang yang melakukan pertengkaran, yang pertengkaran tersebut salah satu daripada bahaya lisan. Kemudian yang keenam bahaya lisan, yaitu at-tasyadduk fil kalam. Tasyadduk fil kalam, membuat-buat fasih, pupaseh-paseh hero,
Perhaya-haya dalam pegah haba. Ketika kita nyo tamarit, tak pegah haba, tamita kata-kata yang sehingga mampu membuat orang lain terpesona ke kita nyo. Mita kata-kata atau kalam-kalam yang mampu membuat orang lain tertarik untuk mendengar haba kita nyo. Ya kun tasyadduk fil kalam. Nyola bak para penceramah. Kadang-kadang karena ingin pu yang disampaikan oleh gotnya didengar oleh orang, mencari kata-kata, mencari ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang atanyan atagop ge copy paste tapi hana disampaikan bawanya atagop. Padahal dalam agama diajarkan etika ketika mengutip atau menakal. Etika ketika mengutip apa yang disampaikan orang lain, jelaskan siapa yang mengucapkannya. Le dah kala nuranya urang bak pegah haba karena pelai berhayu pu yang gak nyan pegah, gekutip kalam-kalam hikmat daripada para ulama tapi tidak menyebut siapa kailnya. Orang yang mendengar mengira, menduga seolah-olah apa yang dia sebut dari hatinya sendiri. Padahal apa yang dia sebut adalah kalam orang lain. Maka Imam Sayuti menulis sebuah kitab yang diberi judul Al-Farqu Bainas Sarik wal Musannif, pembeda antara musannif dan pencuri. Karena ketika kita mengutip kalam orang lain punya etika. Hanjit ternyata kutip haba Imam Ghazali tapi hana ada kun nyan Imam Ghazali tukang pegah. Tak kutip haba Imam Asnawi tapi hana ada pegah nyan haba Imam Asnawi. Tak kutip kalam-kalam Ibnu Athaillah atau kalam-kalam ulama-ulama sufi tapi tidak pernah menyatakan bahwa itu kalam mereka yang dianggap tidak punya etika ketika mengutip. Malah Imam Sayuti dianggap yang asariku, mencuri. Maka plagiat karena plagiat bahawa orang kuliah biasanya terkenal dengan istilah plagiat. Pegat skripsi bak gop tapi pegat bak gop je tapi baik 100% tak gop tak cu. Baik kopi paste robahanan tagai. Nya dalam pandangan agama dianggap sirkah kan mencuri. Mah lah tu patingkal kau jero kan. Jadi tasyadduk fil kalam, membuat-buat fasih dalam berbicara. Yang akibat dari paket, dari letat bak pegah haba. Karena yang namanya manusia pasti ketika berbicara ingin orang lain didengar. Nah sabau nikmat sendiri le katanya, tidak pegah haba dengar le orang. Mam dia dah pegah ada tasat tapi kah dengar kau. Pada yang dengar pasti dia akan memikirkan berbagai cara, mengupayakan berbagai cara agar orang mau mendengar apa yang kita sampaikan. Yakin tasyadduk fil kalam. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi ni pegah ana wa adqiya'u ummati buraun minat takalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa daripada umatku buraun minat takalluf, terbebas daripada sikap takalluf. Takalluf membebankan diri ataupun memaksa-maksa. Berat-berat ro kalau masaja. Itanya watai ta purna gop ta ceramah ke gop ta sumbut ke gop yang jit tu kiban lagi jitnya anda pegah. Kupu ya pu berat-berat ro. Mufaham maksud berat-berat ro? Nalado mede kenang ceramah. Ya mita yo kiban cara ta ceramah. Kiban cara ta sampaikan mimik, intonasi, kiban cara urang berterpikat terpesona. Yang kajiut de kiban, yang kelagi hanya benda. Nanti baik sampai singgah nak ceramah malahnya latihan le sampai bengah hai tim tengut latihan nyo kiban cara dia buat jaro, kiban cara meno, kiban cara mende. Nya nak taglarang dalam agama. Nya kun takalluf. Ana wa atiqiya ummati buraun minat takalluf kata Nabi. Terbebas daripada sifat takalluf. Ana yang berat-berat lah agama. Dan kan sebuah ukuran kesuksesan dan keberhasilan dakwah karena ramai orang yang dengar. Kesuksesan dan keberhasilan dakwah saat apa yang kita sampaikan dalam dakwah tersebut mampu memberi manfaat kepada diri sendiri. Karena yang kita sampaikan dalam dakwahnya bermanfaat kepada diri sendiri, mungkin orang lain akan gampang mengikuti. Karena ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Ketika kita menyampaikan apa yang kita sampaikan tersebut datang dari hati. Waqa'a fil qalbi, akan mantap dalam hati orang yang mendengar. Tapi bila yang kita sampaikan tersebut hanya sebatas di mulut saja, tidak sampai dalam hati,
fahadduhu al-azanu, maka batasannya hanya di telinga saja. Maka ukuran keberhasilan dalam berdakwah sejauh mana dakwah tersebut mampu memperbaiki dan bermanfaat kepada diri sendiri. Kan hanya ramai orang dengar, kupun ramai orang dengar kerana hanya bermanfaat. Idanya kita maulang kelompok yang berpegah li Allah dalam ayat dia, yastami'unal qaula, ya Allah jadikan kamu minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Dijadikan kamu kelompok yang yastami'unal qaula, yang mendengar ucapan perkataan nasihat, fayattabi'una ahsana, mengikuti yang bagus yang baik. Kan terbalik je, dah dengar ucapan tapi hana mengikuti. Malah kecaman dalam Al-Quran, Allah ni pegah kaburan maktan, berat amarah dan murka Allah kepada orang-orang yang tidak pernah mengamalkan apa yang dia ucapkan. Orangnya le dah kadang-kadang katanya pandai menceramahi orang lain dah. Katanya hana ada pupuk pun nak pegang. Kegop dah. Ajaran agama yang dah pegang ke orang lain, ke roh hana. Jadi keberhasilan dakwah kan bak ramai orang dengar. Tapi keberhasilan dakwah ketika dakwahnya mampu memperbaiki diri katanya. Ketika katanya kau mampu dah perbaiki diri, orang lain waktu saat di kalangan sikap dan gerak-gerik kitanya inan nak nilai dakwah. Yang baru dakwah yang sesungguhnya. Dia dah pegah dah guys, dah sampaikan ilmu agama, dah sampaikan ajaran syariat. Tapi kitanya yang tukang pegahnya hantar pernah ada bubut. Jadi orang lain dari kalangan nayo hana go tega pegahnya. Hana lagu lagi yang kau buat pegahnya bagai. Jadi hana bisa membawa dampak perubahan yang besar. Mio katanya pendakwah hanya mampu berbicara saja tanpa mampu mengamalkan pu yang dah sampaikan tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan syiraru ummati alladzina ghudhu bin naim yakuluna anwanat ta'am anwa'at ta'am wa yalbasuna alwana siyab wa yatashaddaquna fil kalam. Termasuk umatku yang paling buruk iaitu umat yang diberi makan dengan seluruh nikmat. Tanya dalam udip dunia merumpuk rasa ubina nikmat dunia memandum anagat dalam pandangan agama. Maka Nabi pakan dipilih hidup sederhana dan hidup miskin. Nabi hidup miskin bukan ittirari, bukan terpaksa, tapi Nabi hidup miskin ikhtiari karena pilihan. Beda kehidupan ikhtiari dengan kehidupan ittirari. Ittirari terpaksa, ikhtiari pilihan. Nabi memilih hidup miskin. Nabi memilih hidup sengsara karena pilihan. Karena nak bantu. Mungkin sahabat hendak bantu Nabi dan sahabat yang kaya-kaya yang Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Jangankan harta, jiwa dan raga pun mereka mau berkorban untuk baginda Rasul. Tapi Rasul pilih kehidupan miskin, kehidupan sengsara karena pilihan sendiri. Karena Nabi tidak ingin merasakan nikmat di dunia, karena dunia bukan negeri untuk pembalasan nikmat. Nabi hanya ingin merasakan nikmat di akhirat. Maka dipegang dalam tabu hadis seburuk-buruk umat lun man ghudhu bin naim, orang yang diberi makan dengan seluruh nikmat. Artinya apa? Ubena nikmat-nikmat dalam dunia gerumpuk rasakan mendunya hanagat dalam pandangan agama. Yakuluna anwa'at ta'am, makan seluruh nok-nok makanan. Bina jenis makanan gerumpuk pajuh ni. Bukan makanan Asia, makanan Jepang, makanan Barat, makanan Arab. Bina makanan gerumpuk pajuh. Kan harum dalam form. Hanagat dalam pandangan agama, danyo dalam udipnya merumpuk rasa memandum nikmat. Kemudian wa yatashaddaquna fil kalam. Yang menyangkut dengan yang dengar dah bahas. Yatashaddaquna fil kalam iaitu membuat-buat dalam berbicara. Membuat-buat pasih. Seolah-olah tanya pasih tak. Seolah-olah katanya memiliki kalimat-kalimat mutiara, kalimat-kalimat yang indah didengar, yang memandum tasyadduq fil kalam, perbuatan yang dicela oleh agama. Kemudian bahaya yang timbul oleh lidah yang ketujuh, as-sabbu wal fahsyu wa bada'atul lisan. As-sabbu memaki, wal fahsyu berkata keji, wa bada'atul lisan dan lidah mengucapkan kata-kata kotor. Semua itu tercela. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, iyyakum wal fuhsya
fa innallaha la yuhibbul fusya walat tafahush. Jauhi oleh kamu berkata keji, karena Allah tidak menyukai perkataan keji, walat tafahush, dan Allah tidak menyukai membuat-buat perkataan keji. Sehingga ada kejadian waktu masa Rasul, nah sahabat yang gemaki-maki korban yang terbunuh dalam peperangan Badar. Padahal orang yang terbunuhnya adalah orang musyrik. Tapi Nabi ditegur. Kata Nabi, al-bidza wal kalam al-bidza wal bayanu syu'batani minan nifaq. Al-bidza, lidah yang kotor, kalam yang keji. Wal bayanu, maksud bayanu ini menyingkap sesuatu yang tidak diperlukan. Ada yang hana perle tak pegah. Yang syu'batani, dua cabang daripada sifat kemunafikan. Jadi Nabi ditegur sahabat yang mencela orang-orang musyrik yang terbunuh dalam peperangan kafir. Jadi menyodung orang kafir yang terbunuhnya hangga bicela ulam orang yang Islam. Maka dalam pandangan fikih, dalam pandangan kitab-kitab dijelaskan bahawa mencela tersebut orang kafir sekalipun hangga bicela, kecuali yang dibicela ada nama kufur, baik ada nama orangnya. Mencela kafir ada nama orang kafir, bukan mencela atas nama pribadi. Karena orang yang kafir menyata cela ada nama pribadi, hanasa tupu bahawa dia akan mendapat rahmat Allah. Yang gebi laknat orang yang warid dalam agama kena laknat, contoh iblis. Karena iblis hana cara lain untuk mendapat rahmat Allah. Dalam orang yang warid dalam agama kena laknat, lagi contoh Fir'aun, lagi contoh Abu Lahab. Yang boleh serang ada nama pribadi. Menyokan yang hanjit serang nama pribadi. Talaknat kufur je, yang baik talaknat orangnya. So tengok kadang je di akhir hujung hayat mendapat rahmat Allah, mendapat hidayah, hitamong Islam. Hitamong yang kena laknat dalam tengok akhir hidup tanya buku husnul khatimah, adapun su'ul khatimah. Maka dalam pandangan agama, melaknat, memaki dan berkata kotor tidak dibenarkan. Yang itu semua bisa ditimbulkan oleh banyak berbicara. Maka dalam sebuah hadis, sibabul mukmin fusukun wa qitaluhu kufrun. Memaki-maki orang mukmin fusukun, bisa menjadi penyebab fasik, wa qitaluhu kufrun, membunuh orang mukmin bisa menjadi kufur. Mana kufur ini menyata poh orang mukmin terubah tingkat dan itikad halu darah. Poh orang mukmin yang je kafir. Pihana itikad halu darah yang mungkin kufur nikmat. Kemudian bahaya yang timbul daripada lidah yang ke-8, al-la'nu, mengutuk. Mengutuk baik hayawan, benda padat ataupun manusia. Ini kan mengutuk manusia mentang gelarang dalam agama. Tak kutuk benda mati sekalipun gelarang dalam agama. Anampu bat tajak megantah dengan batik atau tenak batik-batik. Anampu bat tajak pulai ikoh kameng. Sehingga kata rim Honda karak rubah dia. Ka kameng-kameng kata pubungeh ro kata tenak kameng-kameng. Yang perkara yang dilarang dalam agama. Dalam sebuah hadis Nabi ni pegah, al-mu'min laisa bila'an. Orang beriman itu bukan dengan orang yang suka melaknat. Dia orang yang suka melaknat yang hendak kira orang yang beriman yang sempurna maksud Nabi. Malah Nabi dan pegah dalam sebuah hadis yang lain, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Rasulullah itu bukan orang yang berbuat keji dan bukan orang yang suka mengutuk dan bukan orang yang suka memaki-maki. Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku, kata Nabi, tidak diutus menjadi orang yang mengutuk orang lain. Innama bu'istu rahmatan, aku diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam. Maka bahaya yang timbul gara-gara medsos, bisa dalam medsos bermedia sosial tersebut kita kadang-kadang tanpa sadar mengutuk orang lain yang kurang sependapat dengan kita, mengutuk orang lain yang kadang-kadang berbeda pemahaman dengan kita. Kemudian nak cerita Abu Bakar pernah gekutuk sebahagian hamba sahaya dari Abu Bakar pernah gekutuk gelaknat oleh Abu Bakar. Ketika gelaknat oleh Abu Bakar, Rasul menoleh
menoleh melihat Abu Bakar yang sedang melaknat sebahagian hambanya. Ya Abu Bakar, siddiq wal la'an kalla. Wahai Abu Bakar, gelaran as-siddiq wal la'an kalla sama sekali tidak bisa bersatu. Engkau wahai Abu Bakar mendapat gelar as-siddiq, tapi di sisi yang lain engkau mengutuk hamba sahaya. Siddiq wal la'an kalla, kata Rasul. Siddiq dan mengutuk, orang yang mengutuk orang lain, kalla, tidak mungkin bersatu. Sehingga Rasul juga bersumpah warabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Siddiq wal la'an kalla warabbil Ka'bah. Sifat siddiq dan sifat sering mengutuk orang lain tidak akan bersatu, kata Rasul, demi Tuhan Ka'bah. Sampai Rasul mengulangi 2 kali, pada satu riwayat sampai 3 kali. Maka akibat dari itu Abu Bakar merasa menyesal sehingga memerdekakan hamba sahayanya dan mendatangi Nabi berjanji la a'udu, aku tidak akan mengulangi lagi. Ini 3 sagai. 3 sagai Abu Bakar nekutuk lamit je ke ubat kerana ditegur oleh Nabi dan berjanji han le nak ulangi. Ulam ke yang tanya tak mengutuk dengan tiap hari, mungkin hampir mengutuk. Ulang masa-masa lagi menjelang pilpres berasa yang saling kutuk mengutuk dia. Saya apa yang tanya kutuk je mendum. Laknat memendum. Kemudian kan hanjit sama sekali laknat. Malah dia kena iblis dia laknatullah alaih. Fir'aun laknatullah alaih. Dijelaskan dalam kitab sesuatu yang telah tetap dalam agama bahawa perkara tersebut atau orang tersebut orang yang dilaknat oleh Allah, maka tidak mengapa dengan melaknatnya. Yang hanjit tak laknatnya orang yang dalam dijelaskan oleh syarak urangnya adalah mal'un. Tapi jika dijelaskan oleh syarak urangnya mal'un, yang hana buku. Kemudian bahaya yang ke-9 yang ditimbulkan oleh lisan, iaitu ghina wa sya'ru, bernyanyi dan membaca syair. Membaca syair dan bernyanyi perkara yang dibolehkan dalam agama, tapi selama tidak melampaui batas. Menyokong melampaui batas dan madmum tercela. Betampi ada urang yang pada ni wo pajan teruk nyan pi dijawab dengan lagu. Nah kan yang pelem lagu baik tapi melagu dia. Pu yang urang tanya dengan lagu mendum jawab. Pu yang urang tanya mendum dengan kata-kata syair mendum dia jawab. Yang dalam pandangan agama tercela. Tinggal dalam sebuah hadis Nabi ni pegah bagi bahawa dipenuhi perut seseorang oleh kaihan masa tanya nanoh ataupun darah, mantang lebih bagus daripada dipenuhi oleh syair. Jadi yang gelarang daripada bernyanyi dan syair al-mudawamah wa qat'uz zaman. Mudawamah wa qat'uz zaman manaji terus menerus dalam bernyanyi, wa qat'uz zaman dan abih wate. Abih zaman, ikoh wate dan ikoh zaman, abih tak pergunakan untuk bernyanyi. Yang dicela dalam agama. Yang bahkan ditimbulkan oleh lidah lagi lemburah benar. Karena ketika kitanya banyak berbicara, saat hadapu pegah lim lagu. Ya kan? Dan berarti orang yang galak left, galak pun pegat secara langsung mbak FB. Dia hadapu pegah lim lagu ke? Kang lagu nang ke? Dia hadapu pegah lim. Yang termasuk perkara yang dicela dalam agama. Karena lidah yang Allah berikannya sebaiknya dipergunakan hal-hal yang berguna, lagi berzikir, mengajarkan ilmu, menasihati orang lain. Nyokan dipergunakan untuk bernyanyi dan membaca syair. Kemudian bahaya yang ke-10 yang ditimbulkan oleh lidah, al-mizah, bersenda gurau. Bersenda gurau gelarang dalam agama bila melewati, melebihi atau berlebihan. Kebanyakan gurauan yang dilakukan oleh Nabi le bersama orang inang dan anak mit. Nabi nak bergurau kan hana. Malah nak salah sira orang inang tuha gejak ba Nabi gayum doa bertamang syurga. Geseol oleh Nabi la yadkhulunal jannah ajuzun. Surga tidak akan dimasuki oleh perempuan tua. Sehingga orang inang tuha yang kageklik sedih kerana buah Nabi hana orang inang tuha handamang syurga. Sehingga Nabi ni jelaskan dulu maksud lun drone watai ke pertama dalam syurga oleh Allah sehingga ke periwang umu le pelotun lom
kelam keadaan katuha renta lagi dunia menanjit ke penghuni surga tengok. Jadi Nabi juga nak bergurau. Jadi Nabi bergurau atau bersenda gurau kebanyakan dengan kanak-kanak dan kaum wanita ataupun dengan kaum lemah. Karena tujuan daripada bersenda gurau Nabi adalah untuk mengobati kelemahan orangnya, mengobati kelemahan hati. Urina biasa lemah hati, anak min biasa lemah hati. Untuk mengobati kelemahan hati orangnya, Nabi bercanda. Tapi jarang Nabi bercanda dengan orang agam dewasa, jarang. Biasa Nabi le haba-haba yang serius. Jadi hanagat bercanda. Bercanda sekali-kali boleh. Yang hanggebi mudawamah terus menerus dalam keadaan bercanda yang dilarang dalam agama. Kemudian Nabi ni pegang dalam sebuah hadis, inni la amzahu wala aqulu illa haqqan. Lun na bersenda gurau kata Nabi. Tapi lo hana lun pegah kecuali yang benar saja. Jadi bersenda gurau boleh, tapi baik sampai terus bertingkat berbohong atau terus sampai bertingkat mencela orang lain. Le orangnya penceramah ketika bersenda gurau mencela aib orang lain. Yang dilaranglah agama. Boleh bersenda gurau tapi ada nama kebaikan. Lagi Nabi ni berapa hantar meng syurga orang inang Tuhan renta. Yang Nabi yang pegah betul. Jadi yang baik bercela tanya membuka aib gop. Ladum na orang baru doa melucu pegah beruk gop. Kana menan? Nah ladum dia pegah haba kana perlai melucu, pegah beruk gop le baru doa melucu. Yang hendak pegah beruk gop hendak doa melucu kan. Yang bersenda gurau yang dilarang dalam agama dan berhukum ji dosa atau haram. Kemudian dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersenda gurau bak salah seorang sahabat yang bernama Suhaib. Suhaibnya salah sahabat Nabi yang mentang gulam, mentang remaja, mentang muda. Nikun bak Suhaib li Nabi tak kulut tamara wa anta ramid. Wahai Suhaib, engkau makan kurma padahal engkau sakit mata. Jadi Suhaib tengah mengalami sakit mata. Ditanya oleh Nabi, hai Suhaib, tak kulut tamar, pajah kurma padahal dengan sakit mata. Geseut oleh Suhaib, akulu bisyikil akhar. Akulu bisyakil akhar, aku memakan wahai Rasul dengan menggunakan bahagian tubuh yang lain. Yang bahasa tanya, ditanya oleh Rasul, hai Suhaib, mata dengan sakit ke apa pajah kurma? Ya Rasul, lo lempajuh lembake anggota yang lain ke dengan mata. Dia ada sakit mata hanapu karena lempajuh dengan mabah ke dengan mata. Yang bercanda yang lagi yang candaan-candaan yang dibolehkan dalam agama. Dalam sejarah Rasul bercanda hanya dua golongan, dengan perempuan tua dan dengan kanak-kanak. Jadi tujuan bercanda Rasul hanya untuk mengobati kelemahan hati mereka. Jadi kan bercandaan yang kelewatan batas, kan bercandaan yang sifat jih terus menerus dalam bercanda hana. Kemudian yang ke-11, bahaya yang timbul oleh lisan adalah as-sukhriyah wal istihza. As-sukhriyah mengejek atau mentertawakan orang lain. Karena ketika hana mupu pegah le lam haba, rumu pegah haba-haba yang untuk pulak, rumu pegah haba-haba untuk mentertawakan keaiban orang lain yang memandum gelarang dalam agama, hana gebenarkan. Malah dalam sebuah riwayat hadis, innal mustahzi'ina bin nas yuftah li ahadihim babun minal jannah. Orang yang memperolok-olok manusia ketika di dunia, Allah bukakan bagi mereka salah satu pintu syurga. Fayukal halumma halumma, maka ada orang yang membuat pengumuman halumma halumma, kemari kemari, masuk masuk. Ketika datang dengan bersusah payah sampai di depan pintu syurga, lantas pintu tersebut ditutup, tidak bisa masuk. Gepula-ula orang akhirat tengok-tengok. Orang akhirat tengok gehoi, kena ratna tamang. Bangka nak teruk, getup baju, nampak tamang. Anian summa yuftah lahu babun akhar, gebuka pintu yang lain lam. Fayukal halumma, maka dipanggilkan halumma, kemari kemari. Maka datang dengan bersusah payah. Ketika datang hampir dekat dengan pintu, payulak dikuncikan. Jadi orang akhirat tengok pula-pula tengok. Gepe biyu-biyu untuk tamang syurga. Digehoi gebuka pintu syurga, gehoi bang kata ni getuk je. Lain gebuka pintu orang lain lam peluang karat-karat.
kai buka dok deh bandap tok gede getup lam yang kau buka sago dok deh teman gehoi lam sago dok deh peluang karat-karat bangarap tok gede dok deh kau getup lam yang akibat dosa dari sering ketika di dunia meremeh, mengejek atau mentertawakan orang lain. Kemudian yang ke-12 daripada bahaya lisan adalah ifsya'us sirri. Ifsya'us sirri menyiarkan rahasia orang lain. Nya perlu kita ingat karena dalam agama kita menyiarkan rahasia orang lain nyan gelarang. Karena dalam tabuh hadis Nabi, al-hadisu bainakum amanatun. Pembicaraan di antara kalian itu amanah. Yang namanya amanah harus terjaga. Tegop percaya katanya ipegah hai. Baik hai je tiap pegah ba orang lain. Sehingga je ke rahsia umum. Rahsia umum benar rahsia alaman. Orang lain pi pegahnya ku pegah bak ro, pi baik pegah bak gop. Orang lain pi nagop lam, baik pegah bak gop. Jadi nanti peluh ro kalang kampungnya mandum baik pegah bak gop. Jadi kalau sira orang yang depu kali peluh ro ka. Masing-masing di peluhnya nagop lam, wa peluh ro orang depu ka. Di ifsya'us sirrinya gelarang dalam agama. Dan juga salah satu hadis yang riwayat oleh Imam Baihaqi, man ayyara akahu bidzambin kattaba minhu lam yamut hatta ya'mala. Barang siapa mempermalukan saudaranya dengan satu dosa padahal orang tersebut telah bertaubat dari dosa tersebut, lam yamut hatta ya'malahu. Orang tersebut tidak akan mati sebelum mengerjakan dosa yang sama. Maka kalian langampung ada kejadian sabuh-sabuh dosa ataupun maksiat menyo tapu tupat tatret uliket paji zaman kuat tak kengkegop. Le kan? Le fakta dalam masyarakat. Ada kejadian buatnya nak teruknya, ada tapu atret tasitat uliket paji zaman berat tak kengkegop. Jadi menyo tanya kuat tapu malai urang dengan tabuh dosa. Yang ngepegah oleh Nabi dalam hadis han mati le mengalam tak pubut dosa yang pakan karena bisa jadi tak pumalegop dengan tabuh dosa kadang urangnya kali taubat dengan dosa yang karena taubatnya kan lagi berat puman ni taubatnya kan pribadi sira orang anda ada depu urangnya pu kali taubat atau hana taubat bisa jadi bainahu wa bainallah gaknya hubungan dengan Allah kali bertaubat dan Allah kali terima taubat gaknya. Kita yang mantang tapu bocor aib gop, mantang tapu malai gop gara-gara tabuh dosa. Yang ancaman dalam hadis lam yamut hatta ya'mal bimisli. Han mati tanya mengalam tapu buat dosa yang sama. Maka hati-hati. Kemudian yang ke-13 bahaya yang timbul gara-gara lisan adalah al-wa'dul kadzib. Janji yang palsu atau sumpah palsu, janji dusta. Janji dusta yang bisa timbul gara-gara banyak berbicara ataupun banyak ngomong. Padahal dalam ayat dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah, sempurnakanlah janji-janji. Kemudian bahaya yang ke-14, al-kidbu fil qauli wal yamin. Bohong dalam ucapan, bohong dalam sumpah. Termasuk dosa yang paling keji adalah berbohong. Termasuk dosa yang paling keji adalah sumpah palsu. Karena saat le tak pegah haba, urang otai hai patih katanya orang sumpah. Pula dalam bahasa katanya bahasa Aceh biasa kan sering mensumpah-sumpah kan. Mam mensumpah bahasa Aceh biasa kengenan Allah. Biasa katanya pu pula kan. Bita ilantu nah. Macam-macam lah orang sumpah. Nya yo bu belum naik silah bucong ke. Lah nampum kata bucong ke. Ke kan kata lain daripada alun. Bucong kan patra. Nak pugak menolong bucong ke bin. Yo bu but alun dengar mari-mari dengan nah. Di bucong ke lah bola fai tumpah. Ada tahan batin lego bucong ke dah kena. Nya termasuk pegah haba yang menimbulkan kebohongan dan sumpah-sumpah palsu. Kemudian yang ke-15 yang terakhir dan yang paling raya dosa adalah ghibah. Mengumpat ataupun ghibah kepada orang lain. Apa makna ghibah? Ghibah adalah menyebut sesuatu yang dibenci oleh saudara kitanya seandainya beritanya sampai bak saudara kitanya. Bohkeh yang tak sebutnya kekurangan yang nak bak badan saudara kitanya atau pada nasab
atau pada perbuatan ataupun pada ucapan ataupun pada agama ataupun pada dunia. Apapun kekurangan yang nak bak saudara katanya yang seiman, sebut kekurangannya yang kena riba. Walau nak ada orang le gemupat ge penafi lah. Hanya kon tamupat. Gimana kon tamupat jika tamupat? Kan biasa lagi kan? Teu pegah ke gop ge keun lah hanya kon tamupat. Dah pegah agena. Pegah agena ke mupat. Ida pegah atahana ka sulit kan mupat. Tamah dengan dosa sulit lah. Jadi larangan dalam agama untuk mupat ini larangan yang luar biasa dan ancaman jihlu. Sampai ini salah satu ancaman saat Rasul melakukan Isra Mi'raj, genampakkan oleh Allah pada Rasul, iaitu nasabah kelompok dalam syurga yang mencakar wajah, kelok-kelok muka. Ditanya oleh Rasul, so kaum yang kelok-kelok muka ngan guke. Dijawab oleh Rasul, jawab oleh Jibril, saat ditanya oleh Rasul, haula alladzina yaghtabun nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia mengumpat manusia dan mencaci maki pada kehormatan mereka itu manusia. Yang ancaman orang yang mengumpat ketika di dunia. Dan Nabi nepegah dan salah satu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Dalam wahyu kepada Nabi Musa dijelaskan bahwa mamata taiban minal ghibah bahwa akhiru may yadkhulul jannah wa man mata musirran alaiha bahwa awwalu may yadkhulun nar. Jadi ancaman upat, bertaubat dari upat sekalipun orang terakhir masuk surga. Tidak bertaubat, mati dalam keadaan lupa bertaubat daripada ghibah, awal orang yang masuk neraka. Jadi walau kali tak taubat sekalipun daripada ghibah, tetap hukuman danya keneluh dalam syurga. Mungkin awal dalam syurga. Pulamnya dalam syurga tanpa hisab. Hana taubat dari ghibah, awal-awal orang yang tamang neraka. Na taubat dari ghibah, akhir-akhir orang tamang syurga. Jadi hukuman tetap. Kalau taubat sekalipun tetap hukuman. Cuma hukumannya kalau bentuk gesiksa dalam neraka, harus antri tamang surga. Dan antri nomor porsi terakhir. Nombor itu nulis tak untuk tamang surga. Yang ban namun tulis dalam yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian mengumpatnya sekalipun dengan cara sindiran atau dengan tak kode, tak isyarat, kan pakai bahasa langsung, yang juga mendapat ganjaran hukum yang sama. Kemudian ada perkara yang membolehkan untuk melakukan riba. Yang perlu sampaikan, itu pemahaman meno. Man miu pegah anjik mupat, tak ada tunggu-tunggu kau mupat kau. Poin itu berarti hukumnya kegop mentang. Ya kedengku anapu atau nak sebahagian pemahaman orang na istilah meno yang hukum mupat kegop bagai. Ya kero ana masalah, peluput je mupat. Nah hal-hal yang menjadi murakis perkara gebi dispensasi atau geringankan hukum gebolehkan mupat. Pertama dalam kitabnya dijelaskan yang pertama tadallum. Makna tadallum menyebut kezaliman seseorang. Menyebut kezaliman seseorang yang padahal mupat. Terpegah sesuatu yang menyetipu tersinggung bengeh. Tapi dibolehkan pegah. Lagi contoh menyebut kezaliman sirokadi yang berbuat zalim. Hakim berbuat zalim. Pemerintah berbuat zalim. Pemimpin berbuat zalim. Tersebut kezaliman ji. Yang dibolehkanlah agama. Atau nakadi na hakim gecok sogok rasuah. Yang dibolehkan malah sunat hukum. Tadi mupatnya kan selama haji harim. Nah mupat yang sunat empat pala. Dan contoh mupat sunat yang merempak pala, tak pegah kezaliman siro kadi atau siro hakim atau siro pemerintah. Tapi syarat ji kezaliman mentang yang tak pegah. Ini yang hana biasa dekat bunga kurung yang menuju keturunan dah nak. Dia kemudian biasa mereka nak tanya mai tok dia dah balas nek yang hana tudum nek waktu dah nak. Yang kemudian ji dalam aturan agama dibolehkan membalas keburukan orang lain, tetapi harus bersama, hanjit melebihi. Yang baik melebihi. Waktu tak upat orang yang berbuat zalim atas nama kezalimannya saja.
Pek dia pegah teruk bagaknya mencewek dia masa kerja SMA jamun. Nya si jamun kau nak betul tak boh gelah ngan rokok SMA jamun. Aku budak pegah atas jamun lam. Yang dah pegah agaknya berbuat kedaliman mentang. Cerita awal hana pelai ungkit-ungkit. Kemudian yang kedua, perkara yang membolehkan mengupat iaitu isti'anah ala taghyiril munkar. Meminta permohonan bantuan untuk merubah kemungkaran dan mengembalikan orang maksiat kepada ajaran agama yang benar atau kepada kebaikan. Mesti contoh ji na urang pegat perbuatan mungkar. Minyo hana ada pegah profesi urang yan mungkin han bisa berubah. Hana so depu karena buatnya ipu buat cara rahasia. Kena urang tak urang masyarakat baik-baik saja, tapi ternyata underground kan di bawah tanah banyak pemain buka agen buntut, agen sabu macam-macam lah. Yang perlu dah sampaikan untuk memberantas kemungkaran. Yang upat untuk memohon dalam rangka merubah kemungkaran dibolehkan. Ataupun igatnya yang baru gupatih dukang nasihat mesti dukang nasihat kanyan. Letak gubernur. Yang mana ada pegah aib gatnya, buat gatnya bak gubernur hai depu. Menyainai PD nak tahu kena pegah ya. Hai dia jem pegah pi urang. Paya baru naso mampu pegahnya letak wali nanggro yang pegah. Yang enggak ada pegah aib gatnya bak wali nanggro, tapi aib yang sifat di perbuatan mungkar benar. Baik aib yang lain. Yang kelak istifta untuk meminta petunjuk hukum. Menyahana ada pegah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain bak tanya handa tengok laki hukum. Mesti tanya nak keluarga nak apa dia yang kagecok hak tanya. Karena kita tanya dalam keluarga akan meninggal orang syik nak abua teka gecok harta kita tanya. Yang tadi tanya hukum bak tengku menyahana ada pegah kronologis kejadian ji. Kibang kena fatwa hukum. Ada pegah tet mena tengku. Nyo nak kejadian di kampung. Leh meninggal orang syik long abua long lagi buat telong nya kibah hukum ji. Yang istifta kan untuk memohon hukum boleh untuk mengupat. Tapi yang tak upatnya sebatas untuk mendapatkan jawaban hukum tau. Hanjit hal-hal yang lain. Kemudian yang keempat, tahzir muslimin minasyar, untuk memperingatkan orang Islam daripada keburukan orangnya. Nanti orang hai depu bikin legap orangnya orang baik-baik saja. Sehingga masyarakat ramai terpengaruh. Padahal agaknya keburukan yang terselubung. Gebawa pemahaman ajaran-ajaran yang menyimpang, yang terselubung, yang perlu tak sampaikan tak upat supaya masyarakat terhindar. Dalam hadis Nabi ini pegah, udzukuril fajira, sebut olehmu orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, bima fihi min masawih, dengan apa yang ada padanya daripada keaibannya, yahdharhun nas, mudah-mudahan orang akan menjauhinya. Dalam hadis Nabi disebut keburukan-keburukan orang yang berbuat zalim supaya manusia dijauhi orangnya, baik lena rasa simpati. Yang kelima, ayyuraf bi ismin, orangnya memang kaitanan ke dengan nama yang aib. Lagi yang mesti kajamunkan kaikun yang si maknu capi. Ya hana mungkin hana ada kun capi. Hai duri le urang maknu tok dak hai duri. Yang lagi maaf ya kebetulan nanan maknu capi. Mesti kaitanan le kampung maknu capi. Yang tak kun maknu capi ke gaya hana kun ribah. Karena yang ka ma'ruf bi ismen dengan nama lagi contoh A'raj, A'mash, orang pincang, orang buta mata. Yang hana dosa upat orangnya. Yang baik coba tingkah lain nak pegah. Yang pelih tak nak beturi tok maknu capi. Kasih yang capi tok. Baik coba yang lain pelih apa? Ya pegah. Kemudian yang keenam, ayu jahir bil fiski, termasuk perkara yang dibolehkan upat orang yang terang-terangan melakukan fasik. Orang buat dosa secara terang-terangan. Lagi orang mukhannis. Khannisnya orang agam tapi berlagak lagi orang inang, lagi model bencong. Yang biasa tip malam bak simpang jalan. Yang mujahir bil fiski, orang terang-terangan melakukan perbuatan fasik yang boleh diupat. Kemudian lagi contoh lain sahib makhur, orang yang melakukan tempat-tempat maksiat. Orang pemilik tempat kafe-kafe yang menjual miras, minuman keras, atau kafe-kafe yang menyediakan wanita tunasusila, yang dibolehkan tak upat pemilik-pemilik tempat maksiatnya. Demi untuk tujuan katanya untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Yang selainnya hanjit. Sebab ni perkara Nabi dalam sebuah hadis, man alqa jilbabal haya
an wajhihi fala ghibata lahu. Orang yang telah mencampak, membuang jilbab kain penutup. Orang yang telah membuang jilbab haya, kain penutup malu, an wajhihi pada mukanya, fala ghibata lahu, maka tidak berdosa mengupat baginya. Taupat orang yang kagebah kemaluan. Kemaluan lain pengertian tu. Orang yang kagebah sifat malai. Maknanya hana malai dalam melakukan perbuatan maksiat. Yang orang yang kagebah sifat malai, hana malai dalam melakukan perbuatan maksiat, yang fala ghibata lahu, hana berdosa mengupat terhadap orang tersebut. Yang nambah perkara yang membuat gebolehkan atau naruksah ketika getanya melakukan upat, dalam arti kata tidak berdosa, malah kadang-kadang bisa mendapat pahala ketika berupat. Kemudian cara menebus dosa upat yang mungkin anda membaca lebih panjang, cak bulan mentang. Kafarat ghibah atau menebus dosa upat adalah yang pertama menyesali dan bertaubat. Menyesali dan bertaubat dan merasa menyesal pu yang kali pernah terlakukan, dan juga harus memohon ampunan, kemaafan bak orang yang pernah tak upat. Nyok yang susah. Kesal nak pernah tak upat. Mungkin tak ajak bak orang yang tak laki maaf. Nya pendapat yang mayoritas ulama berpendapat dosa upat baru ampun, menyogedanyo kalau tak laki maaf bak orang yang tak upat. Tapi nak pendapat Imam Hasan Basri, yakfihil istighfar dunal istihlal. Cukup memohon ampun kepada Allah tanpa harus mendatangi orang yang pernah tak upat. Tinggal kira susah lagi pendapat pun, kagak tak ada lagi pendapat yang kedua yang pegang kan bahawa memadang dengan istighfar mentang anda payah tajak langsung. Cuman istighfar ini dalam sebuah hadis ni pegang bahawa kafaratu man agtabta antastaghfira lahu. Penebus dosa upat talaki ampun ke orang yang tak upat. Talaki ampun ke yang tak, kedua ketua laki ampun. Allahumma astaghfirullah atau astaghfiru liman agtabtu, astaghfirullah liman agtabtu. Ya Allah, lelaki ampun, lu mohon keampunan akan rona liman agtabtu, ni ampun ke orang yang kalun upat. Orang yang kata upat lagi tanya lelaki ba Allah berampun dosa. Yang salah satu cara penebus dosa upat. Jadi yang lebih selamat untuk menebus dosa upat, jak bak orang yang kali pernah dah upat lelaki maaf. Yang lelaki maaf pina dua pendapat dalam kitab. Sebahagian ulama menjelaskan harus tak jelaskan detail pu dosa yang tak upat kegayaan. Karena bisa jadi nyanyian tingkatan upat dan hang pemaaf. Tapi nak pendapat yang pegah cukup dengan kata-kata ni pemaaf tentang dosa lu ngenronan. Walaupun hana dah sampaikan detail pu dosa yang tak upat kepada orang tersebut. Yang kira-kira penjelasan daripada Imam Ghazali tentang bahaya dalam menjaga bahaya yang timbul pada lidah, sehingga wajib hukum jih untuk menjaga lidah. Berkenaan dengan masalah media sosial, sebagaimana kali menjelaskan benar, pu mentang yang berkenaan dengan lisan juga berkenaan dengan media sosial. Karena pu yang gedanya tulis pena ataupun alat untuk menulisnya adalah bahagian daripada lidah. Pu mentang yang haram diucapkan di lidah juga haram ditulis oleh pena. Maka karena itu kita harus bijak dalam mempergunakan media sosial. Pergunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Jaga bahasa yang sopan ketika melakukan media sosial, dan jangan menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif yang bisa menimbulkan perkelahian, pertengkaran. Dan juga jangan menyebarkan fitnah ataupun hoax. Media sosial laksana sebuah pisau, di mana pisau tersebut ketika berada di tangan doktor yang ahli bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Pisau yang tajam berada di tangan doktor yang ahli melakukan pembedahan, bisa mengobati, menyelamatkan nyawa orang yang sedang menderita penyakit. Tapi ketika pisau tersebut berada di tangan seorang ibu rumah tangga, mampu mengolah masakan yang enak, mampu mengolah masakan untuk dihidangkan yang mengandung cita rasa yang tinggi. Tapi ketika
pisau tersebut berada pada tangan seorang penjahat, pisau tersebut bisa mengancam atau malah membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Ketika pisau tersebut berada di tangan anak kecil, malah pisau tersebut bisa membahayakan diri anak kecil tersebut dan bisa juga membahayakan orang lain. Jadi media sosial memiliki dua sisi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Mudah-mudahan dengan kajian kita yang malamnya mendatangkan manfaat, dan mudah-mudahan kita yang malamnya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, mampu berbijak dalam menggunakan media sosial. Keadaan hana mungkin tabah media sosialnya, hana mungkin lepas daripada kitanya. Hampir setiap saat kitanya selalu mengingatkan media sosial. Yang namanya HP ataupun gadget, tak beda orangnya kenya na jumraba. Mi orang zaman, mi orang yang tiga merukuk emang beda langsung rukuk oleh kita. Ada beda. Tapi orangnya tanya menan jaga tengok langsung HP le. Nyan bak balah SMS atau WhatsApp lang HP, abi hotel 15 minit tip. Dah jaga api kapal 6. Jaga pohon 6 subuh dan kalian yang lelom dan balahnya abi hotel pohon 15 sembahyang subuh kai tebi mentauro. Jadi kahanjit tak pisah haro daripada yang namanya gadget ataupun HP, tapi bijaklah dalam mempergunakan HP, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Pergunakan media sosial untuk menyebar dakwah dan menyebarkan ilmu. Ingat Nabi bersabda dalam satu hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa memberi, mengarahkan, menunjukkan orang lain kepada jalan kebaikan, maka baginya mendapat pahala sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kemudian dalam satu hadis Nabi juga bersabda, "Bi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha." Allah memberi hidayah satu orang saja dengan sebab engkau masih lebih baik daripada dunia dan isinya. Dipergunakan media sosial untuk hal-hal yang baik, pergunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu dan dakwah. Mudah-mudahan orang yang membaca dakwah dan kajian ilmu kita di media sosial, Allah akan lemparkan, berikan hidayah dalam hati mereka dengan sebab kita. Dengan sebab satu orang saja mendapat hidayah dengan sebab kita, masih lebih baik daripada dunia dan isinya. Barakallahu fikum ajmain. Ino mentang mina session yang kedua, session yang jawab. Nah.